Hello everyone, we meet again in English class. Oke, di topik minggu ini kita akan belajar tentang numbers. Kalian pasti tahunya numbers itu ya hanya 1, 2, 3. There's 1, 2, 3. But in English, there are many types of numbers. Not many, I said. Some kinds of numberings. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, itu kita biasa menyebutkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin menandakan urutan, kita bisa memakai first, second, third, fourth, fifth, etc. Yang ke berapa. Nah, kira-kira ada apa saja ya? Nah, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Okay, we have cardinal numbers, right? We have cardinal numbers here, like 1, 2, 3, 4, 100, 1000. Yang penyebutannya 1, 2, 3, dan seterusnya itu namanya cardinal numbers, yaitu adjectives referring to quantity. Kata sifat yang menunjukkan jumlah, and their ordinal numbers. Nah, yang pertama cardinal, yang kedua ordinal. Jadi first, second, third, dan seterusnya yang mengarahkan ke distribution atau arah ini ya, penunjukan urutan. Oke. Yang pertama menunjukkan jumlah, yang kedua pembagian atau distribution. First one, cardinal itu untuk jumlah, yang kedua ordinal untuk distribution atau pengurutannya. Okay, we can see the examples of cardinal and ordinal numbers here. We have 1, 2, 3, 4, up to 15 here. Nah, tapi beda ketika kita memakai yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau dalam bahasa Indonesia tinggal memakai yang pertama, yang kedua, yang ketiga, begitu. Tetapi di dalam bahasa Inggris, cara pemakaiannya berbeda. Bagaimana ya? Kita lihat. Untuk one atau yang pertama, itu we have this here, first, yang kedua second, yang ketiga third. Nah, penyebutan selanjutnya yang keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya kita memakai tambahan ini ya, caranya number and th yang keberapa. Oke, tetapi kalau ikut ke nomor 1, 2, 3. So we have first, second, and third. Okay, that's only for 1, 2, and 3. Mulai keempat ditambahkan th akhirnya. Ya, seperti ini. Nah, yang ke-31, 30. Nah, tapi balik lagi ketika menyebutkan 1, 31st, 32nd, 33rd, gitu. Mengikuti yang awal, first, second, dan third. Tapi ke-40, ya sudah, th, dan seterusnya. Oke, yang ke-1.000.000 gitu kan, millions, th, ya kan, semuanya terlihat memakai th. Oke, right. Here are the examples. There are 25, ya bukan 25. There are 25 people in the room. He was the 14th person to win the award. Yang mana yang cardinal? Yang mana yang ordinal? Yang pertama ini tadi apa? Cardinal ya kan? Yang kedua ordinal karena urutan ke-14. What about number 3? And number 4, number 5. Okay, 600,000 people di sini. 600,000 menandakan jumlah. So this one is also cardinal. What about number 4? I must have asked you 20 times to be quiet. Jadi jumlah juga sama. Berarti cardinal. The next one, he went to Israel for the 3rd time this year. Yang ketiga kalinya. Apa ini? Ordinal. Nah, selanjutnya.
Nah, tadi sudah cardinal, sudah ordinal. Ketika menyebutkan number, kita pasti tidak akan luput dari yang namanya decimal. Nah, di dalam angka-angka ilmiah, biasanya penghitungan koma, yang memakai koma, yang yang desimal itu. Nah, penyebutannya bagaimana ya? How to read them? First, read decimals aloud in English by pronouncing the decimal point as point. Then read each digit individually. Money is not read this way. Nah, ini contohnya ini. 0,5 di dalam bahasa Inggris, 0,5 dibaca apa? Point. 5. Point 5, bukan 0.5. We will leave out the 0. We only say 0.5. Langsung ya, point gitu. Nah, itu kalau yang diawali dengan 0, bagaimana dengan yang angka like this one, 2.95, bukan 2.95. Walaupun di belakang koma itu puluhan atau ribuan, tetap penyebutannya 1/1. Oke, 2.95, bukan 2.95. Oke, sudah jelas ya? Dalam bahasa Indonesia pun begitu, tidak disebutkan puluhan atau ribuan atau ratusan, tapi disebut satu-satu. Selanjutnya, nah ketika kita menyebutkan angka ilmiah pasti tidak luput juga dari fractions atau pecahan. Bagaimana caranya ya? You read fractions using the cardinal number for the numerator and the ordinal number for the denominator. Gimana itu? Numerator, denominator pembilang dan penyebut. Numerator itu pembilang, denominator itu penyebut. Making the ordinal number plural if the numerator is larger than 1. This applies to all numbers except for the number 2, which is read half when it is the denominator, and halves if there is more than 1. Yang pertama, sepertiga, 1/3, 3/4, 3/4, 5/6, 5/6, 1/2, separuh, 3 halves. Oke, diingat ya. Kalau angka 2 khusus itu penyebutannya dengan half. Bagaimana dengan persentase? Percentages are easy to read aloud in English. Just say the number and then add the word percent. 5%, 25%, 36.25%, 100%, 400%. Paling mudah ya penyebutannya. What about reading sums of money? How do you read sums of money? Bagaimana dengan jumlah uang? Okay. To read a sum of money, first read the whole number, then add the currency name. Dibaca dulu semua angkanya ya. Terus baru currency-nya atau satuan kayak satuan mata uangnya. If there is a decimal, follow with the decimal pronounced as a whole number, and if coinage has a name in the currency, add that word at the end. Note that normal decimals are not read in this way. These rules only apply to currency. Jadi hanya untuk mata uang saja ya. Tuh misalnya $25, 52 euros, 140 pounds, $43.25. Oke, nah ini bisa dipelajari sendiri nanti ya. Bagaimana dengan pengukuran kilometer, meter, gram? Nah, ketika di lab, teman-teman semua akan menemukan pengukuran, ya kan, menuliskan pengukuran. Tetapi ketika ditanya oleh pembimbingnya gitu atau dosennya, Mas, Mbak, silakan dijelaskan bagaimana hasil pengukurannya, hasil penimbangannya. Nah, di situ disebutkan 60 meters, 25 km per hour. Oke, bagaimana cara membacanya? Just read out the number followed by the unit of measurement,
which will often be abbreviated in the written form. Jadi hanya dibaca angkanya, terus diikuti oleh unit pengukurannya yang mestinya disingkat secara tertulis. Kalau untuk mengungkapkan yang selanjutnya bagaimana ya? Yang paling sering kita ucapkan ketika ditanya orang di jalan, when was your when kapan kamu lahir gitu ya, ketika ditanya kamu kan tahun, in what year were you born? Bingung ya? Bingung nggak ditanya gitu? Bingung ya? Tidak usah bingung, ini ada caranya juga. Oke, wah, tapi sebenarnya agak complicated juga ya. This is complicated. Well, in general, when the year is a four-digit number, read the first two digits as a whole number, then the second two digits as another whole number. There are a few exceptions to this rule. Years that are within the first 100 years of a new millennium that can be read as whole numbers, even though they have four digits, or they can be read as two-digit numbers. Millennia are always read as whole numbers because they would be difficult to pronounce otherwise. New centuries are read as whole numbers of hundreds. We don't use the word thousand, at least not for reading years within the past 1,000 years. Oke, nanti silakan dibaca lagi ya. Jadi misalkan kalian menyebutkan tahun, ini ada contohnya ya. When you read them, mudah sekali menuliskannya kan tahun, tapi mengucapkannya bagaimana? Let's see, 2014 or 2014, ada dua cara. 2014. Oh, yang mana? This one. 2014, this one. Tapi ada cara lainnya. 2014 dibagi dua. 1, 2, 2014. Kalau ini 2008. Ini read as a whole 2000. Ini juga ada dua bagian. 1944. 19 3 kalau ini. 1908 gitu. Nah, nanti coba kirim melalui voice note the year you were born. Well, I was born in 1988. When were you born? Nah, nih. Tadi kan kita ketemu satu contoh ya. 1908. 1908. Nah, bagaimana cara mengucapkan 0? Ada beberapa cara untuk mengucapkan angka 0 ya. Di dalam berbagai macam konteks. Tapi beda-beda sih sebenarnya ya. But this is the standard one. 0 itu digunakan untuk menyebutkan angkanya itu. 0, 0. O digunakan untuk membaca tahun, alamat, waktu, dan suhu. Nil used to report scores, jadi untuk angka saat itu loh skor lomba olahraga. Note itu yang tidak dipakai di USA, tapi ada di model yang lain. Seperti ini contohnya ya. There is a 0% chance of rain. 3.04 plus 2.02 makes 5.06. Jadi beda-beda pemakaian zeronya. Oke, nanti bisa dicermati di dalam handout yang akan saya berikan. Well, that's it for our first material. You can learn, you can read, you can browse, you can ask questions to me in the group. So please feel free to ask some questions to me in the group. And we will move on to the next material that is about telling the day. Feel free to ask questions. Thank you.